Selamat sore Bapak Ibu dan saudara pemirsa channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan. Di sini kami akan berbincang dengan seorang pendeta muda untuk membahas berbagai pengalaman tentang sentralisasi keuangan. Kami mengundang pendeta Joki Manaik Manalu yang kini bertugas sebagai pendeta HKBP Resort Danau Horbo, Distrik 2, Selindung. Resort ini berada di Kecamatan Garuga, kira-kira sekitar 1,5 jam dari Kota Tarutung. Ini kami persilakan kepada pendeta Joki Manalu untuk memperkenalkan diri kepada saudara pemirsa. Shalom, Horas. Bagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, saya pendeta Joki Manaik Manalu. Saya melayani sebagai pendeta di HKBP Resort Nauli Danau Horbo, Distrik 2 Selindung. Tadi seperti yang disampaikan oleh Amang, gereja Nauli Danau Horbo itu berada di wilayah Garuga. Gereja Nauli Danau Horbo terdiri dari 9 huria atau 9 gereja di dalam satu resort. Demikian, Amang? Iya, proses sentralisasi sudah berjalan selama 6 bulan, ini memasuki bulan ke-7. Penglihatan saya berjalan dengan baik. Tapi yang pasti saya mau bertanya kepada Amang Pendeta, selaku pendeta muda di HKBP, bagaimana pengertian pemahaman Amang Pendeta tentang sentralisasi keuangan ini? Oke, terima kasih Amang. Sebagai pendeta muda, tentunya yang pertama saya melihat ada usaha dari gereja kita tentunya untuk semakin terus berbenah, untuk terus semakin memperbaiki diri. Terlebih juga dalam sistem keorganisasiannya. Salah satunya seperti yang sudah berjalan di tengah-tengah gereja kita, yaitu sentralisasi. Sebagai pendeta muda tentu saya mendukung setiap program yang telah ditetapkan oleh kantor pusat kita. Dengan melihat bagaimana pentingnya sentralisasi ini menurut saya dari kalangan pendeta muda. Ya karena kita tahu bagaimana perjalanan gereja kita ketika sistemnya desentralisasi ke sentralisasi. Banyak hal yang baik yang saya lihat dan sudah rasakan. Namun pastinya ada hal-hal, ada bagian-bagian yang tentunya masih kita harus bersama-sama untuk memberikan masukan untuk menjadi lebih baik tentang sistem sentralisasi. Terutama seperti konsep yang kita telah terima supaya ada keadilan, ada kesetaraan di tengah-tengah kehidupan pendeta, baik itu yang ada di kota maupun pendeta yang melayani di desa-desa. Demikian, Amang. Iya, selaku pendeta muda, Amang Pendeta, bahwa sentralisasi ini kita harus jalankan dengan baik begitu ya? Iya, tentu, Mang. Kita harus jalankan secara pribadi dan sebagai pendeta muda, saya melihat ini arah yang untuk lebih baik bagi gereja kita. Oh iya. Ya, sebagai pendeta muda dan ini harus kita lanjutkan, dan ini sesuatu yang luar biasa di HKBP karena memang sudah lama dirindukan oleh jemaat bahkan pelayan HKBP begitu. Sebagai pendeta muda, Amang Pendeta, bagaimana cara Amang Pendeta untuk mensosialisasikan ini kepada sesama pelayan begitu, khususnya teman-teman pendeta pelayan muda begitu? Oke, terima kasih Amang. Mungkin saya berangkat dari skup saya dengan teman-teman seangkatan. Ya memang kita harus saling mendukung tentang program sentralisasi itu menjadi suatu hal yang pasti. Apapun yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat pasti sudah dipikirkan dengan baik dan matang untuk pertumbuhan gereja kita yang lebih baik lagi. Di tengah-tengah kami sesama teman-teman pelayan mencoba ini diskusi-diskusi dan semua sangat mendukung, Amang, sangat mendukung dengan program sentralisasi ini.
Eh, Sering juga saya dan teman-teman juga berdiskusi. Namun seperti yang saya katakan tadi, sudah baik, tapi masih ada hal-hal yang mungkin menjadi penglihatan kami pendeta muda yang perlu diperbaiki begitu, Mang. Salah satu contoh bisa? Yang kita pahami ini, dan juga kami alami. Saya melayani di desa. Ada teman saya yang melayani di kota. Tentu biaya, oke, kita langsung bicara to the point soal biaya hidup misalnya. Yang saya terima sudah sama dengan teman saya yang di kota. Tapi ternyata tentu sangat berbeda. Saya memakai apa yang telah saya terima dengan apa yang dipakai teman saya yang tinggal di kota, itu sangat berbeda untuk soal kebutuhannya. Sistemnya sudah baik, tapi mungkin ada beberapa hal-hal yang menjadi harus dipertimbangkan bagi teman-teman yang juga melayani di kota dibandingkan kos. Kita bicara soal kos di kota tentu sangat berbeda dengan kos di daerah. Oh iya, dalam hal biaya hidup di desa dan biaya hidup di kota begitu pasti ada perbedaan. Pasti ya, Mak. Ya, oke. Sekarang kita berangkat bahwasanya Amang Pendeta setuju sentralisasi ini harus kita sukseskan dan kita harus bersama bergandengan tangan untuk supaya lebih baik lagi sentralisasi keuangan ini karena sudah ada nilai pemerataan yang sudah kita rasakan begitu. Sekarang saya akan berangkat untuk bertanya kepada Amang Pendeta, bagaimana proses sentralisasi di Huria, di resort yang Amang Pendeta layani begitu. Oke, terima kasih Amang. Secara umum setelah berjalannya sentralisasi di tahun 2023, maka saya mensosialisasikan mengenai sentralisasi kepada seluruh Huria yang saya layani. Betul, di awal mensosialisasi agak banyak yang terkejut dengan persentasi 55 dan 45. Itu menjadi hal yang paling mereka langsung, ya kalau mau hidup di hutan, mereka langsung berkali-kali. Kalau nanti pilihan kita segini, 55-45, apalagi tinggal sama kita. Nah, awalnya sangat sulit, namun saya mencoba terus sebagai pendeta, tentu bertanggung jawab untuk meyakinkan kawan-kawan para halado, unang mabiar. Pusat pasti sudah memikirkan ini semuanya dengan baik dan matang. Sekarang kita berusaha dulu, kita coba dulu. Unang pitor mundur, jangan langsung menyerah. Karena bukan cuma kita yang melaksanakan ini, seluruh HKBP melaksanakan sentralisasi. Seiring berjalan waktu, hampir sampai saat ini, secara umum berjalan dengan baik dan saya pantau. Tentunya sebagai pendeta itu saya pantau dan kebetulan memang begini, di 9 Huria ini ada 5 Huria yang akses jaringannya itu sulit, sehingga proses pengirimannya tidak saya bebankan kepada mereka, tapi sebagai pendeta, ya udahlah, oke, saya yang mencoba mentransfer semua pilihan ke sentralisasi. Ada satu hal di tengah-tengah gereja yang saya alami, ya saya dong gosong ini takang otik nih ngomong. Pengalaman saya ada satu nggak usah sebut namanya, agak nakal dalam soal ini tadi, mereka langsung takut. Di akhir tahun, aduh apa yang jadi bagian kita nanti di akhir tahun? Kalau semua nanti kita kirim 55. Namun sebagai pendeta saya terus berusaha untuk menegur, saya berusaha untuk mengingatkan mereka, aturan harus tetap dijalankan. Kalau soal nanti bagaimana soal keuangan, mari kita pikirkan sama-sama untuk mencari solusinya. Tetapi apa yang telah menjadi kewajiban kita, marilah kita persembahkan itu dengan baik. Demikian. Iya, salah satu dinamikanya seperti itu ya. Iya. Bahwasanya ada orang yang langsung berpikir untuk kepentingan pribadinya begitu ya, dari kalangan perhalado lah itu iya, begitu ya. Dinamika ini juga tentu ada juga dari jemaat kan begitu. Bagaimana Amang Pendeta memberikan pengertian kepada warga jemaat kita begitu. Oke, terima kasih Amang. Kalau kepada warga, kalau pemahaman saya di resort yang saya layani, sebenarnya tidak terlalu ada gitu, tidak ada terlalu tantangan dari jemaat. Tantangannya malah datang dari kawan-kawan Sintua, kan kawan Perhalado.
Karena ruas melihat sesuatu hal yang positif. Nggak bagak betutu. Ngasian pusat balajo ni padita nami. Kebutuhan pendeta kami sudah dari pusat. Nggak dang lu jadi kami memikiri. Apalagi dengan sentralisasi kita akan boleh memohon supaya tambah pelayan. Nah, kalau secara umum memang ya jemaat itu positif kok. Belum selama saya di sana belum ada boleh saya katakan nggak ada terlalu tantangan lah untuk menghadapi jemaat dalam menjelaskan sentralisasi. Yang ada malah dari kawan-kawan perhalaan. Boleh saja seperti itu tanggapan jemaat. Ya. Karena berpikir mereka akan berkurang bebannya begitu. Atau apa menurut Amang Pendeta sehingga ada muncul pemikiran yang positif dari warga jemaat kita. Terima kasih Amang. Ya. Ketika desentralisasi kan, setiap kita ada kegiatan nih, kita pasti selalu pendeta resort mau bikin rapat. Neng ada mulota, rapat padita, sinode distrik. Itu kan pasti berembuk dengan para resort dan uluan-uluan. Berapa biaya yang dibutuhkan pendeta atau yang akan berangkat mengikuti kegiatan tersebut. Ini kan selalu ditikting, sehingga kadang ruas sebelumnya ulana heping do dihatai resoton, ulana heping do dihatai peditaun. Padahal sistemnya kan memang kita harus beritahu kepada ruas apa yang menjadi kebutuhan untuk setiap kegiatan. Setelah sentralisasi yang saya lihat ya ruas kan tidak lagi dibebankan atau dengan paling tidak dibebankan dengan bahasa ulana heping. Mereka tidak lagi mendengar istilah sodong kutipan-kutipan, istilah seperti itu, Amang. Oh begitu ya? Iya. Oke. Mang Pendeta, dari tanggapan warga jemaat boleh dikatakan sangat positif untuk mendukung sentralisasi ini. Dan kita pelayan boleh semakin semangat lagi untuk melayani mereka begitu. Betul. Ya. Oke Amang Pendeta, dari respon sesama pelayan yang Amang Pendeta dengar, pernahkah ada suara-suara sumbang begitu dari kalangan pendeta yang di distrik kita inilah dulu? Kalau di distrik ini, saya nggak bisa bicara distrik, Amang. Oke, regional timur lah, karena kami wilayah regional timur. Belum ada selama saya di sini, belum ada mendengar suara sumbang tentang soal sentralisasinya. Tapi mungkin soal teknis tadi menjalankan sentralisasi ada aja. Kadang respon kawan-kawan maul susah untuk memberikan penjelasan kepada huria-huria di Pagaran. Oh, tanggapan dari para pelayan kita yang ada di distrik Dua Selindung, regional timur khususnya. Regional timur ya? Iya. Ada yang hanya untuk suatu beban untuk menjelaskan kepada warga betul. jemaat atau majelis yang di Pagaran-Pagaran begitu ya? Betul, Amang, betul. Oke, Amang Pendeta. Ini sentralisasi kan pasti ada target-target yang ditargetkan dari resort lah. Resort Nauli Danau Horbo. Kira-kira berapa dan bagaimana pencapaian dari resort yang Amang Pendeta layani begitu? Oke, Mang. Menurut hasil dari sentralisasi yang disampaikan sama kami bahwa harapan persembahan sentralisasi ke pusat atau target itu sekitar 36.828.000. Iya. 36.828.000. Namun sebagai pendeta yang melayani di 9 gereja ini sudah setengah tahun berjalan, memang saya melihat saya kurang tahu alat ukur katakanlah dari tim BPSK membuat 36 juta per minggu. Sedangkan real yang coba saya layani itu tidak sampai sebegitu tingginya. Menurut Amang Pendeta, target berapa sebenarnya dari seluruh gereja yang ada di Resort Nauli Danau Horbo? Menurut Amang Pendeta. Begitu. Kalau di Resort Nauli Danau Horbo, saya bisa ini kan mungkin Amang sekitar 15 juta per minggu. Itu kira-kira berapa jemaat yang ada di sana dari seluruh jemaat yang ada di Resort Nauli Danau Horbo begitu? Maksudnya Mang jumlah gereja dan jumlah jemaatnya per kakak berapa, jumlah jiwanya berapa begitu? Di gereja kita yang 99 ini Mang? Iya. Kalau dia di gereja Sabungan itu sekitar 140 kakak. Pilihan rata-rata saya ambil contoh gereja Sabungan HKBP Danau Horbo,
rata-rata dia 1.400.000 ke 1.800.000. Kalau agak banyak dia bisa memang lebih sampai ke 2 juta per minggu. Tapi selalu di atas 1,4 itu pasti dapat. 1,4 1,5 itu pasti dapat di Sabungan, sama satu lagi di Huria kita yang hampir udah HKBP Padang Sian Domang, itu Huria yang besar kedua juga di atas 100 kakak, mereka juga sampai pilihannya sekitar 1,2 ke 1,4. Nah, selebihnya ini Amang yang tadi saya katakan ada yang HKBP Pangorian itu sekitar 24 kakak. Pilihan mereka itu kalau katakanlah yang 3 itu digabung udah hebat, bisa 240.000 ke 250.000, langsung jauh. Ya. Ada lagi HKBP Padang Bulan itu cuman 20 kakak. Pilihan mereka juga itu udah jago 150.000 3 kantong Amang. 150 ke 200. Satu lagi yang paling jauh HKBP Batu Bolon sekitar 22 kakak. Juga hampir sama. Jadi yang ada 4 gereja ini hampir sama ini. Pemasukannya pilihannya range-nya itu ke 150 ke 200 Amang. Iya, menurut Amang Pendeta dari pengamatan lah dulu ya. Amang Pendeta bicarakan tadi, Amang Pendeta sampaikan target yang boleh di Resok Nauli Dana Horbo Iya, ya. Sekitar 15 juta. Apakah nggak terlalu kecil itu begitu dari sekian banyaknya jemaat, warga jemaat kita yang ada di Resok Nauli Dana Horbo begitu. Oke, Mang. Tadi kita bisa mungkin kali-kali kan langsung kita tambahkan gitu, Mang, kan kalau pilihan dari itu total 15 juta. Pilihan tadi dari Dana Horbo, kita bikin 18, tambah dari Padang, Sian Domang dengan Huria-Huria yang lain. Mungkin kalau hanya pilihan pun mungkin nanti ke sekitar, kalau bisa dapat 8 juta itu udah syukur kalau pilihan Amang, 8 ke 9. Tambah kalau ada ya kegiatan pamasu-masuon, pertaniangan, seperti item-item yang telah dimasukkan ke tim BPSK Amang. Seperti itu pengamatan saya. Iya, tapi pernah saya lihat dari akun sentralisasi keuangan tentang Nauli Dana Horbo, bahwasanya pernah mencapai lebih 2 bahkan 3 kali lipat di April atau Maret begitu. Betul. Nah, itu boleh diceritakan? Oke, terima kasih Amang. Jadi memang di wilayah Nauli Dana Horbo itu masa panen bulan 3, 4 ke 5. Nah, mengikuti yang biasa di gereja kita, disinilah di 3 bulan inilah seluruh jemaat membayar yang namanya peliat tahun Amang. Jadi makanya bulan 3, 4, 5 itu ada yang sampai 40 juta, ada yang sampai 60 juta yang selama di satu resort itu. Ya karena di sini semua sudah selesai pilihan tahun bulan 3, 4, 5. Nah sekarang karena pilihan tahun sudah tidak ada lagi, artinya boleh dibilang sudah selesai, sudah clear, sudah terbayar semua, maka langsung drastis lagi balik pilihannya Amang. Jumlahnya. Iya. Sebagai pendeta kita, sebagai pelayan di tengah-tengah gereja, tentu kita memikirkan keuangan di Huria dan juga keuangan yang sudah ditargetkan oleh pusat, telah kita katakan Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan untuk ke depan ini. Bagaimana pemikiran Amang Pendeta supaya target sentralisasi ini paling tidak 50% atau 60% bisa dilakukan oleh Resok Nauli Dana Horbo. Dan demikian juga keuangan Huria atau jemaat yang 9 Huria itu bisa terpenuhi dengan baik. Bagaimana bayangan Amang Pendeta pelayanan yang akan dilakukan ke depan ini? Oke Amang, terima kasih Amang. Yang pasti tadi seperti yang saya katakan, dengan 55-45 dan saya coba langsung melihat keadaan keuangan gereja, maka saya sebagai pendeta tentu berinisiatif mencari solusi untuk menghadapi keadaan keuangan di tengah-tengah gereja. Yang coba saya lakukan, yang mampu saya lakukan saat ini Amang, tentang supaya bagaimana sentralisasi berjalan, yang pertama ya saya terus menyemangati jemaat tentang program sentralisasi. Yang kedua tentu solusi yang boleh saya lakukan. Saya coba buat himbauan kepada seluruh jemaat dan itu ditiktingkan surat dari resort untuk melakukan persembahan kantong keempat sekali sebulan untuk menambahi kas Huria.
untuk mengatasi solusi di tengah-tengah gereja tersebut, Amang. Dan memang setelah saya langsung lihat sendiri keuangan mereka, ya sepertinya memang akhir tahun bisa-bisa kurang, paling tidak untuk kebutuhan operasional di gereja tersebut, Amang. Iya. Amang Pendeta mengatakan tadi bahwa ada persembahan keempat, Iya, Amang. begitu. Yang mau saya sampaikan, apakah persembahan keempat ini boleh jujur gitu dilakukan, atau sebagai tempat untuk penampungan yang diambil dari pilihan 1A, 1B, atau pilihan 2B, atau bagaimana menurut Amang Pendeta? Kalau ini sudah saya saksikan sendiri, Amang. Kalau untuk di 8 huria, saya pastikan kalau pilihan 1A, 1B, dan pilihan 2 tidak ada pemotongan. Dan itu sudah saya tekankan. Namun ada tadi satu nggak perlu saya sebutkan. Nah ini agak-agak takang istilahnya. Makanya itu terus saya picang istilahnya. Kalau masih mau aku datang ke sini, ya perbaiki. Saya bilang, ya puji Tuhan pelan-pelan mereka sudah perbaiki. Karena setiap saya datang ke situ, pilihannya bisa sampai 17, 18. Tapi ketika saya tidak ke situ, pilihannya hanya sekitar 900, 700. Lalu saya marah sebagai pendeta di situ. Enggak betul, saya bilang. Jadi saya picang istilahnya sebagai pendeta. Saya bilang, saya ingatkan mereka, dan puji Tuhan pelan-pelan. Memang belum, pengamatan saya belum penuh diperbaiki, tapi ada niat untuk memperbaiki pilihan yang Amang bilang tadi. Yang selama ini mungkin mereka ambil, mereka potong. Dan itu terjadi di satu huria. Saya tidak perlu sebut gerejanya. Tapi sebagai pendeta tentu saya bertanggung jawab untuk memperbaiki ini, Amang. Iya. Oh, terima kasih atas informasi dari Amang Pendeta. Yang ini, untuk ke depan, begitu. Tentu sekali ada pelayanan-pelayanan yang kreatif yang boleh dilakukan oleh Amang Pendeta untuk menambah gairah bergereja jemaat kita. Kira-kira apa itu yang bisa Amang lakukan begitu? Oke, Amang. Tentu sebagai pendeta resort yang coba saya lakukan kegiatan-kegiatan kepada baik itu sekolah minggu, Amang, remaja, PA-PA, itu yang bisa saya lakukan. Yang contoh ada 4 huria yang masih bisa saya jangkau. Tapi yang 5 lagi ini sudah nggak bisa terjangkau lagi karena jaraknya sangat jauh. Yang bisa mungkin saya jangkau ini ada 4 huria ini, saya selalu bilang, kalau ada kegiatan-kegiatan, libatkan saya supaya saya ikut untuk memeriahkan kegiatan di baik itu entah pertangyangan kah, atau mungkin ada pesta-pesta atau kegiatan lain. Namun secara pribadi yang bisa saya lakukan sebagai uluan di huria di Sabungan, saya buat kegiatan-kegiatan dengan sekolah minggu, ibadah, PH, PHD, itu hal-hal yang sudah biasa memang di tengah-tengah gereja. Dan untuk resort memang agak sulit untuk mengumpulkannya karena akses dari setiap huria dan anak-anak sangat jauh untuk bisa berkumpul, sehingga untuk skup resort masih agak sulit. Dan sekarang untuk skup resort saya coba sedang merancang kegiatan Parheon Ama Resort yang mungkin akan kita laksanakan di bulan 9. Dan kegiatan Parguru Malua itu juga satu resort saya kumpulkan, dan kita buat kegiatan-kegiatan, dan dari sana juga tentu akan ada pilihan persembahan yang mungkin bisa juga nantinya ya pasti kita berikan sesuai dengan persentase yang sudah ditetapkan, Amang. Iya. Ngomong-ngomong, secara umum warga jemaat kita di Resort Nauli Dana Horbo, apa pekerjaan mereka begitu? 90% petani, Amang. Bertani, tutobak, ada masih istilah tutobak, pergi sekarang pulang besok. Nah seperti itu, Amang. Bagaimana warga jemaat kita, apakah mereka merindukan pelayanan gereja atau beribadah di gereja, daripada bagaimana menurut pandangan dari Amang Pendeta kerinduan mereka dalam beribadah di gereja, kerinduan akan pelayanan gereja? Tentunya jemaat itu merindukan, Amang. Artinya asal nak songoni kan itu noeng ada istilah songoni do gereja tahun tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan. Tentunya mereka sangat merindukan. Oleh karena itu, Amang, contoh seperti saya pendeta satu pendeta di di resort ini. Tentu saya tidak mampu untuk menjangkau gereja-gereja yang jauh untuk membuat suatu inovasi atau mungkin kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja yang di pelosok atau yang agak jauh. Sehingga memang sangat tepat jika memang tujuan dari sentralisasi juga untuk
mampu untuk mensuplai pelayan-pelayan ke resort-resort yang memang skup atau wilayahnya luas dan jarak gereja antar gereja itu jauh, sehingga dengan bertambahnya pelayan seperti yang mengatakan, tentu mampulah kita untuk membuat suatu gerakan-gerakan pelayanan yang lebih baik, bahkan mungkin sampai ke gereja yang terjauh di resort itu, Amang. Menurut pengamatan Amang Pendeta, setiap minggunya kira-kira berapa persen warga kita yang ikut beribadah, yang ikut pertanyaan dan anak-anak sekolah minggu? Amang, boleh ya Amang jelaskan? Coba saya survei saya di setiap saya berkunjung, kalau di Danau Horbo itu kalau penglihatan saya sampai kok Amang 60%. Karena itu bangku 3 baris, 1 baris itu kaum bapak semua. Itu kaum bapak, baru yang lainnya berbaur. Di HKBP Padang Sondomang juga demikian, 3 baris, 1 baris itu kaum bapak. Jadi kalau soal peribadahan penglihatan saya mungkin hanya di gereja-gereja yang agak jauh. Ada seperti mungkin Pangorian, Padang Bulan, Batu Bulun, memang tadi itu yang membuat faktor kehidupan martobak atau mungkin mereka tinggal di ladang sehingga kadang mau tidak pulang hari minggunya, itu yang membuat mereka sedikit yang beribadahnya, Amang. Ya. Sebagai pendeta muda, begitu. Apa manfaat daripada sentralisasi keuangan ini dalam pelayanan gereja kepada jemaat dan manfaat secara personal untuk pelayan itu sendiri? Terima kasih, Amang. Tentunya buat kita kalangan pendeta sudah sangat merasakan. Ya, tidak perlu kita katakan di sini, tapi dalam arti soal bagaimana kebutuhan hidup kita sudah betul-betul mampu untuk menopang apa yang telah kita terima, sudah mampu untuk menopang kita dalam setiap kebutuhan, baik itu mungkin untuk pendidikan anak, yang dimana selama ini kita tahu terjadi perbedaan yang cukup jauh antara pelayan yang ada di kota dan pelayan yang ada di desa. Sehingga saya melihat memang sentralisasi ini solusi yang masih harus untuk kita sempurnakan, untuk lebih perbaiki. Tapi yang pasti kalau soal sentralisasinya saya sangat setuju. Cuman mungkin mana bagian-bagian yang harus kita perbaiki, ini yang kita pertahankan untuk kita perbaiki. Manfaatnya maksudnya? Manfaat untuk kita sebagai pelayan, sama pelayanan gereja, warga jemaat begitu. Apa manfaat yang boleh Amang sampaikan? Manfaat tentu tadi kita melihat, Amang. Tadi kalau dia manfaat bagi saya itu sudah jelas. Tentu untuk kebutuhan saya sudah sangat menopang. Walaupun saya melayani di desa, tetapi saya sudah sangat merasakan bahwa apa yang sudah diberikan dengan program sentralisasi ini sangat membantu dalam arti kebutuhan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Untuk di tengah-tengah jemaat tentu dengan anggaran resort yang sedang dalam proses, itu juga sangat membantu tentunya bagi kami juga untuk melihat, walaupun mungkin ya setelah kita coba lihat sepertinya agak jauh dari harapan apa yang mungkin akan kita terima, tapi setidaknya ada sinyal baik bahwa sentralisasi ini bisa akan terus berjalan, dan apa yang sudah di konsep yang akan diturunkan ke resort-resort, ya sebagai pendeta tentu inilah yang harus saya kelola bersama teman-teman di Parhalo Resort, asa mamakyondo dengan tu haperluan di resort. Ya. Sekarang Amang Pendeta, setelah Amang jelaskan tadi tentang peta pelayanan yang ada di Resort Nauli Danau Horbo, ada beberapa gereja yang memang sangat susah untuk dijangkau. Dari sana boleh kita pahami bahwasanya Resort Nauli Danau Horbo itu perlu suplayan daripada gereja-gereja besar. Tentu sekali dengan program ini, ya, Amang boleh sampaikan kepada gereja-gereja atau jemaat HKBP di seluruh dunia ini supaya boleh berbagi begitu. Artinya tadi Amang Pendeta menyampaikan bahwa pagaran-pagaran itu juga butuh pelayan. Kalau dari tenaga, kemampuan daripada jemaat itu sebenarnya nggak bisa. Tetapi pelayanan harus berjalan di sana. Untuk menopang Amang Pendeta melakukan pelayanan di sana harus ada bantuan tenaga. Bolehkah Amang sampaikan kepada pemirsa supaya melihat dan menopang pelayanan di Resort Nauli Danau Horbo itu?
Oh, artinya apa yang saya mungkin butuhkan gitu, Amang? Iya, Oke. artinya sentralisasi keuangan ini supaya jika sudah lebih baik, artinya nanti di Parurean, di pagaran-pagaran Ya. yang lain ada penempatan pelayan Oke. di sana. Ya. Tolonglah disampaikan sebagai pesan dan pesan sama warga kita, warga jemaat HKBP di seluruh dunia ini supaya tema manfaat atau yang fungsi tujuan daripada sentralisasi keuangan ini dibuat begitu. Oke, terima kasih Amang. Iya, kepada Amang Inang, saudara-saudara terkasih dimanapun berada yang menyaksikan acara ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa peta pelayanan yang saya layani ada 9 gereja dan itu ada 4 gereja yang betul-betul akses jalannya sangat terjal dan sudah pernah saya posting di YouTube dan juga di Facebook saya. Sehingga itu yang membuat saya sulit untuk betul-betul menjangkau atau mungkin meningkatkan pelayanan di gereja-gereja yang boleh dikatakan jauh atau aksesnya. Sehingga saya sangat membutuhkan rekan, teman, pelayan yang mungkin bisa akan ditempatkan di daerah tersebut. Karena itu 3 gereja itu mereka bisa dibilang circle, mereka ada berdekatan tapi jauh gitu, berdekatan, bertetangga tapi jauh. Sehingga bagi saya sangat membutuhkan pelayan di sana untuk bisa menghidupkan, meningkatkan kegiatan pelayanan di 3 gereja ini. HKBP Pangorian, HKBP Padang Bulan, dan HKBP Batu Bolon. Dan satu dari gereja itu sudah pernah dikunjungi oleh Opui Eporus, yaitu HKBP Pangorian. Tentu Opui juga sudah bisa melihat bagaimana medan dan akses jalan ke Huria Pagaran di Resort Nauli Donohorbo. Dan itu yang paling saya harapkan tentunya bisa ada full timer yang bisa akan ditempatkan di sana untuk membackup pelayanan di 3 Huria walaupun mereka jemaat yang sangat kecil-kecil. Pangorian 24 KK, Padang Bulan 22, Batu Bolon 20 KK. Tapi mereka sangat perlu topangan agar juga sebagai pendeta saya bertanggung jawab bagaimana untuk meningkatkan kehidupan rohani di tengah-tengah gereja yang saya layani. Demikian Amang Inang yang boleh saya mungkin sampaikan melalui acara kita hari ini. Iya. Terima kasih kepada Amang Pendeta Joki Manaik Manalu yang boleh berbagi pengalaman, sharing pelayanan, dan untuk menyemangati kita dalam mewujudkan sentralisasi keuangan ini. Kiranya seluruh warga HKBP, seluruh pelayanan HKBP selalu bersatu hati, bersemangat bahwa sentralisasi keuangan ini merupakan suatu mukjizat Allah, suatu keajaiban Tuhan, boleh kita laksanakan per 1 Januari 2023 sampai kini berjalan dengan baik. Dengan dukungan Amang Inang, sentralisasi keuangan ini akan membawa dampak yang luas bagi pelayanan HKBP, ke HKBP sendiri, dan kepada seluruh komunitas masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Salam. Shalom.